Various views, one conversation. This is AMSA Universitas Halo Oleo Podcast. You're gonna love this. Dear people of tomorrow, selamat datang di AMSA UHO Podcast. Perkenalkan, saya Raihani Anida Rahma dan kamu lagi dengerin episode ke-29. Nah, sesuai dari tema kita hari ini, The Journey of a Breast Cancer Survivor, kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu mengenai kanker payudara dari sudut pandang penyintas yang sangat inspiratif. Nah, tentu saja kali ini saya tidak sendirian dan di sini sudah hadir tamu kita yang sangat spesial di malam hari ini, yaitu seorang penyintas yang kali ini kita berkesempatan untuk dengar bagaimana perjuangannya untuk melawan penyakit ini. Nah, langsung kita sambut. Selamat malam Ibu. Malam saya. Baik, silakan Ibu, kita perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang diri kita kepada para pendengar. Ya, terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di acara ini, dan saya juga sangat berterima kasih karena acara ini juga ya secara tidak langsung untuk bisa memberi inspirasi ke orang lain. Saya Ibu Adi Nur Malakas. Saya bekerja di Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebetulan hari ini 5 Februari usia saya tepat 55 tahun. Serius, ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun. Ibu sama nyamannya dipanggil Ibu Adi. Saya kalau di kantor saya dipanggil dengan Bu Cinta. Oh, Bu Cinta. Oke, kita panggil Bu Cinta saja supaya lebih nyaman. Oke. Baik, mungkin kita bersama dari awal Ibu. Ini Ibu Cinta ini saya ingin tahu, kapan sih Ibu Cinta mulai menyadari kalau ada yang berbeda nih, ada yang rasa tidak biasa pada payudara Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan pada para pendengar. Awalnya itu sekitar tahun 2012-13 lebih gitu. Memang saya itu tidak merasakan apa-apa, sama sekali tidak rasa apa-apa. Ketika itu saya kan kalau capek itu kan saya suka diurut ya. Nah, jadi pertama itu sebenarnya sih saya sudah rasa kayak ada dia kelenjar kecil banget. Nah, dia lari-lari, dia tidak stuck gitu kan. Saya sempat ke dokter. Dokter penyakit dalam, dokter bilang itu nggak apa-apa, itu katanya hormon kelenjar dia bilang dokter gitu. Ya udah saya biarin. Jadi setiap apa saya sepatu ke dokter, saya minta periksa. Selalu jawaban dokter pada saat itu cuma kelenjar dan dia tidak kecil banget. Kalau kelereng itu gede, dia kecil, tapi saya berasa gitu kan. Karena mungkin ya aktivitas saya, terus ya kadang juga pola makan gitu kan. Jadi saya biarin, kan memang karena pada dasarnya memang dia tidak sakit, tidak sama sekali dia sakit. Oke, tidak. Suatu hari ketika saya diurut sama, kan biasanya kalau urut tradisional kan saya ke rumahnya Bude, terus itu namanya mamanya Anto. Terus saya sudah dari dia kecil banget, dari dia masih lari-lari, mulai dia membesar seperti kelereng. Habis kelereng dia membesar lagi kayak batu, atau belum kayak dari kelereng itu yang saya rasakan pembesarannya itu ke dada terpuyuh. Jadi saya itu tidak pernah bertanya sama siapapun. Saya tidak ada konsultasi sama dokter, saya tidak tanya dengan siapapun karena saya cuma googling saja. Saya baca, saya ikuti apa. Jadi setiap ada orang yang samping saya apa yang saya langsung tutup betul laptop. Saya tidak mau tahu, tidak mau ditahu sama sekali, baik saudara, teman, apa enggak mau. Keluarga dekat, tidak hanya Ibu. Pada saat itu saya sudah divorce sama suami saya toh. Anak saya satu juga sudah meninggal pada saat itu. Jadi setelah itu saya minum obat herbal. Herbal gitu ada namanya kunyit putih dan bla bla segala macam. Sampai saya minum juga namanya obat Cina gitu kan. Nah, terus kesini-sininya dia
dia tidak menghilangkan, cuman dia kalau saya merasakan dia memperlambat. Saya belum ke dokter karena kita itu gimana ya? Saya mulai lihat di Google itu ini sudah yang dinamakan tumor. Tapi saya sudah ke tumor tuh saya lihat sudah ke kanker karena kan ada ciri-ciri yang maksudnya yang kita punya payudara sudah sekitar kayak kulit jeruk apa begitu kan. Tapi saya tetap tidak ada kasih siapapun. Ketika tukang urut itu dia sudah sebesar telur telur puyuh, dia bilang, "Bud, ini ada benjolan di payudara kamu, ini kamu harus ke dokter." Pada saat itu saya sempat warning Kang Urut, mengantar tolong jangan kasih siapapun. Saya masih menahan diri karena gini, karena sudah mulai kanker kan kita sebagai perempuan namanya bermasalah dengan payudara itu kita pasti kita malu. Ada perasaan kita malu, ada kita punya perasaan yang bercampur aduk loh ya. Apa? Ya kan, mulai dia pesan begitu. Saya tetap aktivitas kantor, bahkan saya karena ini tidak sakit dan sudah mulai bawa saya nyetir mobil. Nyetir mobil apa tidak? Awalnya kan sudah ada yang tahu. Iya, dari yang tahu. Jadi ada di masa titik yang kita menyerah. Menyerah bukan berarti menyerah apa ya maksudnya, oh saya tidak bisa begini. Oke. Berarti itu sudah mulai rasa saya kayak harus ke dokter nih. Pada saat itu belum juga, belum. Oke, jadi kalau boleh tahu apa sih gejala awal yang sampai akhirnya ibu memutuskan nih untuk pergi ke dokter atau gejala-gejala sebelum ibu pergi ke dokter sampai ibu kayaknya harus ke dokter langsung. Itu sebenarnya sih akhirnya kenapa saya ke dokter, Ya. saya pakai nalar begini. Oh ternyata ini sudah tidak bisa kita memakai namanya herbal. Tapi maaf sekali lagi bukan saya menyalahkan ya. Kan herbal itu cocok-cocokan. Cocok sama orang lain, belum tentu cocok sama saya gitu kan. Jadi saya itu tidak menyalahkan hal begitu kan. Dan saya sudah sempat menggunakannya. Tapi tidak ada perubahan, maka saya sampai ke Makassar. Ada dulu dokter herbal di Makassar yang cukup terkenal. Saya tidak usah sebut namanya. Saya ke sana, saya ketemu, dia udah bilang, ini Bu, kanker. Tahu? Saya sama posisi tinggi itu bukan tapi dikasihlah perincian obat segala macam yang jumlahnya tidak sedikit loh. Jadi itu masih herbal, Bu? Masih herbal pada saat itu kan. Setelah itu saya hitung itu saya bilang, dan ketika saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, barulah saya kasih kakak saya. Di bagian Dreni saya kasih tahu begini. Dia itu dari pagi sampai sore. Dia gimana ya namanya khawatir apa sampai bilang kenapa sih begini apa? Saya bilang ya udahlah apa ini saya ke Prodia. Oh ya. Ke Prodia. Dia lihat dia ada segala macam. Dan memang dia sudah besar. Awalnya dulu kalau saya berhijab itu begini naik ke atas jadi kan payudara masih mulai lihat tegur kenapa mau dinyalain mulai turun gitu kan. Dia akhirnya saya sempat ada dokter umum dokter bedah bikin dari dia mau biopsi. Tapi saya tidak mau. Saya lari dari dokter karena kan orang awam kan suka bilang jangan sentuh pisau apa nanti dia ganas segala macam. Ternyata itu salah sama sekali. Betul sekali. Jadi setelah itulah saya akhirnya menyerah. Maksudnya menyerah begini biaya juga untuk herbal sudah tidak kecil dan sedikit. Kalau banyak banget istilahnya kan. Oke. Selain itu apakah kita rasa gejalanya seperti kayak kecapean atau enggak lah? Tidak. Saya tidak karena tidak sama sekali saya beraktivitas full. Tidak ada sama sekali dan saya tidak sakit walaupun dia mulai membesar bahkan dia sudah ada yang dari dalam dia keluar. Jadi menonjol. Oke. Seperti menonjol dari dalam sudah kalau besar
dia menonjol. Terus yang kan tiap saya bilang case per case orang kan beda. Ada orang dia sakit tangannya apa, saya sama sekali tidak. Tapi setelah itu kita sudah mulai mengikuti dari bagaimana arahan dari dokter, periksa-periksanya. Iya, saya pertama sekali itu ke dokter itu saya berdasarkan saya ke Darmais. Oke. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, menurut Ibu, apa sih yang paling penting diketahui oleh masyarakat, terutama kita sebagai perempuan tentang kanker payudara ini? Sebenarnya gini, kanker payudara itu bukan suatu penyakit yang kata orang momok sekali. Semua penyakit itu sama lah ya. Jadi kalau saya sedini mungkin kita periksalah payudara kita supaya kita deteksikan. Karena kalau pengalaman saya sih, saya memang awalnya itu ke Darmais tanpa rekomendasi dokter dari Kendari. Nah di Darmais saya berobat, di Darmais kebetulan dokter Walta yang tangani, di Makassar dokter Septiman yang sebelah sini kan sudah almarhum. Terus sekarang saya ditangani sama dokter Saiful rumah sakit Matraman sampai sekarang operasi ini dan sampai sekarang alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, ini sebelum kita akhiri Bu, nah adakah pesan-pesan khusus dari Ibu kepada para pendengar, terutama yang sedang berjuang dengan penyakit serupa? Kalau saya begini, kalau pengalaman saya ketika kita sakit sudah ada lah namanya vonis dokter, kita tumor kah, kita kanker, kita jangan menutup diri. Kita terbuka, beraktivitas seperti biasa dan tidak usah malu dan berbagilah. Karena dengan kita berbagi pengalaman yang ada, terus apa nasihat dokter kita ikuti dengan baik. Nah, benar sekali Bu. Nah, sesuai dari kegiatan kita nanti Bu, ada namanya Pink Ribbon Campaign, di mana nanti kita akan mensosialisasikan mengenai kanker payudara kepada perempuan-perempuan muda, di mana kita akan mengedukasikan bagaimana untuk mencegah dan juga mengatasi dari kanker payudara tersebut. Nah, terima kasih banyak Ibu Cinta hari ini. Terima kasih ceritanya Ibu sangat menginspirasi dan semoga semakin banyak orang-orang yang terbuka dan juga peduli tentang bagaimana pentingnya kesadaran kita terhadap kanker payudara ini. Nah, itulah dia perbincangan hangat kita pada malam hari ini di episode 29. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dalam keadaan deteksi dini dan juga untuk mensupport satu sama lain. Baik, saya Raihani Anida Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya di AMSA Podcast UHO. Viva AMSA!